Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dimas Andrean. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam dunia praktis, terutama dalam kegiatan bisnis, penyampaian pesan-pesan berkaitan dengan kegiatan yang bersifat rutin. Contohnya seperti melakukan pesanan, memberikan informasi, mengajukan pengaduan atau klaim terhadap sesuatu, dan lain-lain. Mungkin ada yang bertanya, apa sih pesan rutin itu? Pesan rutin itu merupakan penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, dan segera. Nah, dalam pesan-pesan rutin ini banyak contohnya ya. Ada memo, ada surat penawaran, ada kredit, ada rekomendasi. Nah, pengajuan pesan-pesan rutin ini sebaiknya menggunakan pendekatan langsung, karena penerima kita ini cenderung tertarik atau netral. Agar menarik perhatiannya, maka menggunakan pendekatan langsung. Nah, pendekatan langsung atau direct approach. Seringkali pendekatan langsung dipersepsikan sebagai cara penyampaian pesan-pesan bisnis secara langsung kepada pihak lain, atau dalam kata lain, secara tatap muka, face to face. Tapi dalam konteks penulisan pesan bisnis, pendekatan langsung ini diartikan sebagai penulisan pesan yang dimulai dengan pernyataan ide-ide pokok yang jelas di awal paragraf, kemudian diikuti dengan penjelasan yang detail sebagai bagian pendukung, dan diakhiri dengan pernyataan keramahan serta tindakan apa yang diharapkan. Nah, pada pendekatan langsung ini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman pembaca secara menyeluruh, yaitu ketika pertama kali membaca surat tersebut. Nah, lalu kelebihan yang kedua yaitu menekankan pada hasil analisis yang dilakukan. Nah, kelebihan yang ketiga adalah hemat waktu. Karena si penerima ini dapat mengetahui apa maksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan dengan segera pula pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan tidak. Nah, lalu ada kelemahannya. Kelemahannya tersebut yaitu orang-orang cenderung menyampaikan pesan berdasarkan cara berpikirnya. Nah, lalu kelemahan yang kedua yaitu adanya pola pikir to the point. Nah, ada hal kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point ini. Nah, pola berpikir yang to the point ini terkait dengan pola pendidikan yang telah diajarkan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah strategi penulisan permintaan pesan rutin dan positif, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pembuka, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan, pesan ini ditulis dengan bahasa yang sopan, yang bersifat formal, baku, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Lalu gunakanlah pendekatan langsung, ya, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Lalu kemukakan pada bagian pembukaan ini apa yang Anda inginkan. Nah, secara spesifik, jelas, dan tegas. Lalu yang kedua adalah bagian isi. Pada bagian ini, berikan penjelasan yang rinci terhadap keinginan Anda, serta berikan potensi serta manfaat ketika audien merespon pesan permintaan Anda. Lalu, jangan lupa jagalah
pokok bahasan yang telah ditetapkan pada bagian awal. Lalu ketiga, bagian penutup, kemukakan pernyataan keramahan, apresiasi atau penghargaan, dan tindakan khusus yang diinginkan. Tak lupa pula, pada bagian penutup ini harus cantumkan informasi penting yang dapat dihubungi, semisal alamat kantor, nomor telepon, email, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah penulisan pesan-pesan positif. Good news ini, atau pesan good news, pada umumnya ini berkenaan dengan mengirimkan berita baik. Surat yang menginformasikan kabar baik atau good news, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, menggunakan pendekatan langsung. Nah, contoh dari good news ini ada beberapa ya, yaitu good news tentang pekerjaan dan good news tentang produk. Good news tentang pekerjaan itu, contohnya ya seperti berkaitan dengan masalah pekerjaan, seperti penerimaan kerja, kenaikan pangkat, memperoleh bonus, dan kenaikan gaji. Sedangkan good news tentang produk, ya seperti contoh yang di samping ini, itu berkaitan dengan pemberian diskon, sistem beli, yaitu beli 3 gratis 1. Nah, itu juga termasuk good news. Lalu yang selanjutnya adalah goodwill, atau pesan yang memiliki niat baik. Sifatnya ini kekeluargaan. Nah, pesan goodwill ini berpengaruh positif terhadap kegiatan bisnis. Di antara contohnya yaitu ucapan selamat atau congratulations, lalu penghargaan, message of appreciation, lalu ungkapan duka cita. Nah, ungkapan selamat ini biasanya kita ucapkan atas keberhasilan sebuah perusahaan atau individu. Ya, misalnya memperoleh penghargaan dalam melakukan kegiatan tertentu, peresmian gedung baru, cabang baru, dan lain-lain. Nah, contohnya nih, ada di sebelah ya, tentang keberhasilan tim IT Telkom dalam menjuarai kompetisi robotika internasional. Ya. Lalu ada penghargaan atau message of appreciation. Nah, ini diberikan atas kemampuan individu atau perusahaan dalam mencapai prestasi kerja tertentu. Lalu yang ketiga adalah ungkapan duka cita. Nah, dalam perjalanan waktu, individu atau organisasi ini bisa saja mengalami musibah atau bencana. Nah, ungkapan duka cita itu lebih mudah disampaikan secara lisan sebenarnya, baik melalui telepon maupun datang secara langsung. Tapi, karena alasan tertentu, ucapan duka cita dapat disampaikan melalui pesan tertulis. Ungkapan duka cita ini bisa menunjukkan perhatian dan rasa simpatik perusahaan atau individu terhadap organisasi atau individu yang mengalami musibah. Nah, dalam hal ini hendaknya tidak basa-basi dan tidak bermaksud menyinggung perasaan. Selanjutnya adalah menulis jawaban positif. Surat konfirmasi pesan adalah salah satu surat bisnis yang paling sederhana. Isinya menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Lalu yang kedua adalah menjawab permintaan informasi. Nah, setiap permintaan itu penting, baik dari dalam maupun luar organisasi. Pendapat orang lain terhadap suatu organisasi, bisnis, produk, maupun departemen akan dipengaruhi oleh bagaimana kesikapan Anda dalam menangani permintaan tersebut. Akan tetapi, memenuhi setiap permintaan pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada beberapa rencana tanggapan. Yang pertama adalah menjawab permintaan dengan penjualan potensial. Lalu, ada juga menjawab permintaan tanpa penjualan.
Selanjutnya adalah menangani permintaan kredit rutin. Yang pertama adalah persetujuan kredit. Nah, surat persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Nah, isinya berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah. Nah, pada bagian pertengahannya mencakup beberapa hal, antara lain batas maksimal jumlah kredit, potongan harga, beban bunga, dan tanggal jatuh tempo. Yang kedua adalah memberikan referensi kredit. Di negara-negara maju, contohnya seperti Amerika Serikat, sebagian besar permohonan kredit diperiksa secara elektronik atau umumnya menggunakan program komputer secara online. Terminal komputer ini dihubungkan secara langsung ke beberapa kantor cabang yang mereka miliki. Selanjutnya adalah surat rekomendasi dan surat pemberitahuan. Surat rekomendasi ini merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Nah, dalam surat rekomendasi ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah nama lengkap, untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari pekerjaan. Lalu pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Lalu penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatif sendiri. Lalu hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Dan selanjutnya adalah fakta-fakta yang relevan dengan posisi kedudukan yang dicari. Nah, surat rekomendasi ini biasanya bersifat rahasia, sehingga pemohon tidak diperkenalkan melihat isi surat rekomendasi tersebut. Dan di dunia bisnis ini, pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting di suatu perusahaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini terdapat banyak kekurangan, dan saya harapkan semoga para penonton video ini selalu sehat selalu dimanapun berada. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.